Kabar mengejutkan mengguncang dunia voli Turki dan Indonesia sekaligus. Raksasa elektronik Turki, Vestel, secara resmi mengumumkan pemutusan kontrak sponsorship dengan klub voli wanita Manisa BBSK. Keputusan besar ini disampaikan langsung oleh manajer utama Vestel, Ahmed Nazif Zorlu, dalam konferensi pers khusus yang digelar di kantor pusat perusahaan di Manisa pada Rabu, 29 Oktober 2025. Langkah ini sontak menimbulkan kehebohan besar di kalangan penggemar voli, sebab Vestel merupakan sponsor utama klub. Namun, alasan dibalik keputusan ini ternyata berakar kuat pada satu sosok, Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli asal Indonesia yang sebelumnya menjadi andalan tim dan menjadi pusat utama sponsor Vestel untuk Manisa BBSK. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Dalam pernyataannya, Ahmed Nazif Zorlu tidak menutupi fakta bahwa kepergian Megawati dari Manisa BBSK memberikan dampak besar, bukan hanya secara teknis di lapangan, tetapi juga dalam hal popularitas dan nilai ekonomi klub. Keputusan ini sangat berat bagi kami, ujar Zorlu di hadapan puluhan jurnalis olahraga Turki. Namun data menunjukkan bahwa sejak Megawati tidak lagi berseragam Manisa BBSK, tingkat eksposur merek kami turun drastis. Engagement digital kami merosot lebih dari 60%, dan pasar Asia, khususnya Indonesia, yang dulu aktif mengikuti kami, kini hampir tidak tersentuh lagi. Zorlu menambahkan bahwa Vestel telah beberapa kali melakukan evaluasi internal, namun sulit menutup mata terhadap kenyataan bahwa mega bintang asal Indonesia tersebut memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap nilai pasar dan daya tarik klub. Megawati bukan hanya pemain voli, dia adalah fenomena global. Setiap kali dia bertanding, ribuan penggemar dari luar negeri menyebut nama Vestel dan Manisa. Sekarang, efek itu sudah tidak ada lagi. Lanjutnya dengan nada kecewa. Musim lalu, Megawati Hangestri menjadi salah satu pemain paling menonjol di Liga Voli Korea. Selain penampilannya yang impresif di lapangan, ia juga berhasil mempopulerkan nama Red Sparks ke pasar Asia, terutama Indonesia, di mana basis penggemarnya sangat besar dan loyal. Namun sekarang, semuanya berubah ketika Megawati menjalankan kontrak dengan Manisa BBSK, secara mengejutkan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, dan memilih kembali ke Indonesia untuk membela Bank Jatim di ajang Livoli Divisi Utama 2025. Keputusan tersebut, yang awalnya dianggap sementara, ternyata menjadi titik balik besar bagi Manisa BBSK dan seluruh jaringan sponsor mereka. Kehilangan sponsor utama sekelas Vestel bukanlah hal kecil. Manisa BBSK kini berada dalam situasi genting secara finansial. Sebagian besar anggaran operasional klub musim ini bersumber dari kontrak kerja sama dengan Vestel, termasuk biaya pelatihan, gaji staf, serta program promosi dan pengembangan pemain muda. Seorang sumber internal klub yang enggan disebutkan namanya menyebut, keputusan Vestel ini datang di saat yang sangat sulit. Klub masih berusaha menata ulang skuad setelah kepergian Megawati. Kini kami kehilangan sponsor terbesar kami. Ini pukulan ganda, ungkapnya. Kami tahu Megawati membawa dampak besar untuk citra klub, tapi kami tidak menyangka efeknya akan sebesar ini. Vestel kehilangan nilai promosi, dan kami kehilangan penopang utama. Di sisi lain, nasib Manisa BBSK malah jadi begini di Liga Turki setelah berbulan-bulan ditinggal pulang kampung oleh pemain asingnya, Megawati Hangestri. Sebaliknya, Megawati Hangestri baru saja membawa Bank Jatim, klub induknya, berjaya di Final Four putaran 2 Livoli Divisi Utama 2025 pekan ini. 2 bulan sudah Megawati Hangestri pergi meninggalkan timnya, Manisa BBSK. Padahal Mega disiapkan untuk mengarungi kompetisi Liga Turki musim depan. Banyak penggemar yang bertanya, kenapa Manisa BBSK malah mengizinkan Megawati Hangestri untuk pulang di saat mereka lagi bersiap menuju Liga Turki. Apalagi, target yang diusung Manisa BBSK pada musim depan cukup berat, yaitu promosi ke Sultan Larligi, kompetisi voli putri paling bergengsi. Menanggapi hal itu, Megawati Hangestri angkat bicara. Ia mengatakan, jika ini merupakan kesepakatan yang telah terjalin dengan Manisa BBSK.
Dari awal itu, aku tuh sebenarnya nggak kepingin main di luar untuk tahun ini, kata Megawati Hangestri dikutip dari Instagram @bjtmvolleyball. Akhirnya Turki udah ngehubungin aku 5 kali. Dia kayak, bolehlah bantu kita, terang Megatron. Oke, tapi ada syaratnya, aku harus main di Livoli di bulan Oktober sampai November. Waktu itu kan masih belum diganti jadwalnya kan. Terus aku harus main SEA Games di Desember, aku bilang kayak gitu. Jelasnya. Di Indonesia, Megawati Hangestri langsung dipercaya untuk menjadi oposit utama di Bank Jatim yang tengah berburu tiket ke Final Livoli Divisi Utama 2025. Total sudah 3 pertandingan dijalani Megawati Hangestri dan Bank Jatim. Hasilnya mereka menang 2 kali atas Raja Wali O2 dan TNI AU, serta kalah dari Gresik Petrokimia. Bahkan jika tren positif ini terus berlanjut, bukan mustahil apabila Bank Jatim bersama Megawati Hangestri akan menembus partai puncak Livoli Divisi Utama 2025. Sementara itu, nasib Manisa BBSK setelah berbulan-bulan ditinggal Megawati Hangestri justru tak terduga. Mereka bahkan sempat tak bisa main. Ketika itu, di laga pembuka Kadinlar 1 Ligi pada 4 Oktober silam, tim lawan yakni İzmirspor tiba-tiba mengundurkan diri dari kompetisi. Hal ini membuat Manisa BBSK yang sudah siap bertanding harus putar balik ke Tarik Almis Kapali Yusme Hafuzu Vespor Salonu. Laga kemudian bersambung ke pekan kedua. Selaras dengan Bank Jatim yang diperkuat Megawati Hangestri, Manisa BBSK juga menang di debut mereka dalam kompetisi Kadinlar 1 Ligi. Tanpa Megawati Hangestri, Manisa BBSK berjaya atas Yesilyurt lewat pertarungan sengit dengan skor 3-2, 24-26, 26-24, 25-22, 25-15, 21-25, dan 15-11. Kali ini, Manisa BBSK mampu berlayar tanpa sosok Megawati Hangestri. Sebelumnya mereka sempat dibayang-bayangi dengan absennya Megatron. Kini, pelatih Gorkem Kazan tampaknya sudah punya pengganti yang sepadan. Firdevs Kiremici, yang berposisi sebagai middle blocker, sekarang digeser menjadi oposit. Melihat dari statement Megawati Hangestri di atas, kemungkinan besar dia baru akan kembali ke Turki paling cepat pada akhir tahun 2025 ini. Event SEA Games bersama Timnas Voli Putri Indonesia akan dia ikuti setelah Bank Jatim. Setelahnya, Megawati Hangestri bisa langsung kembali ke Manisa BBSK. Di sisi yang berbeda, sempat tertunda 1 pekan karena lawan yang seharusnya dihadapi pada match day. 1 musim ini, İzmirspor mundur, Manisa BBSK akhirnya unjuk gigi. Tim yang dilatih oleh Gorkem Kazan tersebut mengawali kiprah di Kandilar 1 Ligi 2025 sampai 2026 pada Sabtu 11 Oktober 2025 kemarin dengan bersua Yesilyurt. Bertindak sebagai tamu dan tampil tanpa diperkuat Megawati, Manisa BBSK menunjukkan permainan yang meyakinkan untuk mengamankan kemenangan dramatis. Pertandingan yang digelar di Yesilyurtspor Salonu tersebut berjalan 5 set penuh untuk kemenangan Manisa BBSK dengan skor 3-2, 20, 6-24, 24, 22-25, 12-25, 25-21, 11-15. Tensi laga sudah berjalan ketat sejak set pertama, di mana persaingan harus diseliasikan melalui deuce untuk kemenangan Yesilyurt. Kebangkitan ditunjukkan Manisa BBSK yang berstatus sebagai tim promosi musim ini dengan meraih kemenangan penting di set kedua, 20-5-22. Momentum emas tersebut berlanjut pada set ketiga, di mana Manisa tidak memberikan ruang kepada Yesilyurt untuk mengembangkan permainan. Hanya membutuhkan 1 set lagi, penampilan Manisa cenderung menurun pada set keempat. Yesilyurt pun memanfaatkan hal tersebut untuk bangkit.